Halo sahabat Agrobis, Agrobis edisi kali ini masih berada di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Laukawar di Kelurahan Sungai Merdeka, Kilometer 36, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena tempat ini adalah salah satu pusat percontohan kawasan usaha agrobisnis terpadu yang sukses di Kaltim, jadi kita akan belajar banyak hal di sini. Jika dalam episode sebelumnya kita melihat dan mempelajari prospek bisnis perikanan budidaya lele Laukawar, sekarang kita akan melihat bagaimana prospek peternakannya, khususnya peternakan ayam. Tahukah Anda sahabat Agrobis, perkembangan usaha peternakan perunggasan Kaltim khususnya ayam, baik ras pedaging, ras petelur, maupun ayam buras sangat menggembirakan. Kebutuhan ayam di Kaltim kini telah mampu dipenuhi dengan produksi lokal sekitar 63.000 ton dari total konsumsi daging unggas 66.000 ton. Dan sahabat Agrobis, yang menggembirakan lagi bagi peternak produksi daging ayam akan didorong oleh pemerintah untuk memasok kebutuhan luar Kaltim, bahkan negara tetangga seperti Malaysia. Jadi makin semangat kan mendalami prospek ternak ayam? Halo sahabat Agrobis, bagaimana kabar Anda? Nah, ini adalah jenis ayam boper ya, Borneo Super. Jenis ayam ini menjadi salah satu yang terfavorit saat ini di kalangan peternak karena memang memiliki nilai perhitungan usaha yang cukup luar biasa. Jika pada ayam kampung biasa atau ayam Bangkok begitu, petani membutuhkan 7 sampai dengan 9 bulan kemudian untuk bisa panen. Tapi dengan ayam boper atau Borneo Super ini, petani hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan mereka sudah kemudian bisa panen. Nah, seperti apa pengembangan ayam boper atau Borneo Super di Kalimantan Timur? Kita akan menggali lebih jauh dalam Agrobis edisi kali ini. Sahabat Agrobis, ayam boper adalah singkatan dari Borneo Super. Ayam jenis ini merupakan hasil perkawinan silang antara jantan ayam kampung dan betina petelur. Jika di tempat lain jenis ayam ini dikenal dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya ayam kampung super, atau ada juga yang memberi nama Joper atau Jawa Super, seperti yang banyak beredar saat ini. Karena memang bibit ayamnya didapatkan dari Pulau Jawa. Namun sahabat Agrobis, sosok Jumanan Tarigan DP4S Laukawar memberikan nama Borneo Super atau Boper karena pembibitannya dilakukan sendiri. Wah, hebat ya sahabat Agrobis, jadi makin penasaran. Di P4S Laukawar ini, kita tidak hanya dapat menemukan serta mempelajari pembibitan ayam boper, namun kita juga dapat belajar tentang bagaimana mengembangkan ayam petelurnya. Ya. Ya. Besar Pak ya? Besar. Ini naik berapa kilo nih Pak ya? Ini naik 4 kilo. Nah, ini salah satu pendonor sperma kita untuk pembuatan Joper. Boper. Ya, Borneo Super. Borneo Super. Nah, ini sahabat Agrobis yang kita ceritakan tadi ya. Ini yang saya bawa juga. Kalau tadi yang saya bawa yang di ujung ya, enggak. Kalau ini katanya tadinya ada 4 ya. Ya, Pak Tarigan, ini usia berapa Pak ini Pak? Ini usia 9 bulan. 9 bulan ya? Ya, berat sudah mencapai 4 kilo. 4 kilo. Ya. Pak Tarigan, mungkin saya ingin tanyakan begini aja Pak. Mungkin sebagian dari kalangan peternak belum mengenal boper ya. Yang dikenal ayam ras atau ayam Bangkok atau ayam kampung begitu. Kok ada jenis ayam boper Borneo Super? Namanya boper juga Borneo Super begitu. Ini jenis ayam yang seperti apa Pak? Nah, kenapa saya bilang boper? Karena kearifan lokal, lagi-lagi kearifan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau di Pulau Jawa namanya Jawa Super, kalau di Kalimantan namanya Borneo Super. Tapi ayamnya jenisnya sama? Tetap jenis ayamnya sama, cuman mungkin perlakuannya ada agak sedikit berbeda. Karena apa? Mungkin di daerah luar itu menggunakan ayam pelung atau ayam yang lain. Kalau di sini kita menggunakan ayam siam Bangkok untuk selaku pendonor sperma. Jadi intinya persilangan antara ayam Bangkok dengan ayam ras petelur. Jadi ayam ras petelur sebagai
media atau tempat, genetiknya kita ambil dari ayam Siam Bangkok. Oh, dari Siam Bangkok. Jika sebagian petani atau sebagian peternak di luar yang hanya memanfaatkan di satu sisi mungkin pedaging saja atau pelur saja atau menyediakan bibit saja, tapi kalau Pak Tarigan inilah salah satu keistimewaannya, menyediakan semuanya. Menyediakan semua. Jadi apa yang kita lakukan di spot ini, Pak? Nah, di sini untuk memang khusus karantina si jantan. Iya. Jadi di sinilah untuk pendonor sperma. Jadi satu jantan ini bisa membuahi kurang lebih sekitar 7 sampai 80 ekor betina. Itu dilakukan alami. Dilakukan inseminasi buatan IB. Iya. Ayam dengan IB. Iya. Bukan hanya sapi. Bukan hanya sapi. Oh iya. Jadi kita ambil sperma si jantan, baru kita suntikkan ke kelamin betina. Jadi satu sperma jantan menghasilkan 80 ekor betina. Untuk bisa membuahi 80 ekor betina. Satu sperma jantan. Proses IB ini Bapak lakukan? Iya. Secara manual. Berapa? Ada waktunya nggak? Mingguan, bulan? Setiap 5 hari sekali. 5 hari sekali. Dia wajib di IB. Setiap 5 hari sekali dia wajib di IB. Bapak bisa menunjukkan bagaimana proses Ya. mekanismenya? Bisa kita contohkan seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini sistem cara pengambilan sperma. Ini contohnya seperti ini. Ya, boleh ditampung, Mir. Nah, itu spermanya keluar. Nah, contohnya seperti itu, ditampung seperti itu. Nah, itu pencampurannya. Nah, itu nanti yang disuntikkan ke betina. Nanti satu jantan ini bisa membuahi 60 sampai dengan 80 ekor betina. Berarti harus dicampur lagi ya, Dicairkan lagi. Dicairkan lagi boleh, langsung juga boleh. Itu sudah banyak itu. Tingkat keberhasilannya berapa, Pak? Tingkat keberhasilannya untuk ini sekitar 80%. 80% bisa menghasilkan fertil atau embrio untuk telur fertil nanti. Ya. Nah, itu sobat agrobis ya. Jadi itu proses pengambilan sperma dari induk pejantan boker ya, ayam Borneo Super yang kemudian nanti akan di IB, inseminasi buatan. Saya kira awalnya Pak Tarigan, IB itu hanya berlaku untuk sapi. Baru ini saya tahu bahwa IB juga berlaku untuk ayam. Kita akan lihat ya, setelah bagaimana kemudian nasib sperma yang masuk dalam botol itu, bagaimana perjalanannya, kita ikuti perjalanan sperma itu. Ayo kita lihat untuk cara IB si betina. Ayo. Sahabat agrobis, untuk mendapatkan ayam dengan kategori unggul Borneo Super, Jumanan Tarigan menerapkan persilangan dengan cara IB atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada prinsipnya memasukkan sperma pejantan ayam kampung ke dalam saluran reproduksi betina ayam petelur. Cara ini mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menyilangkan ayam pejantan dengan ayam betina dan dikawinkan secara alami. Ya, seperti ini. Setetes. Dia dibutuhkan cuma setetes untuk. Kenapa yang sudah ada telurnya, Mas? Karena yang biasanya kalau dia enggak bertelur, dia nggak belum waktunya. Sahabat agrobis, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses inseminasi buatan adalah suhu dan udara sewaktu menampung sperma. Sehingga penting bagi peternak untuk memperhatikan kondisi kandang ayam petelurnya. Selain itu sahabat agrobis, faktor penting lainnya adalah terhindarnya sperma dari tercampurnya urin dan feses. Jadi harus lebih teliti saat menyuntikkan sperma ke ayam petelur. Ayam petelur yang dijadikan indukan untuk persilangan sebelumnya telah dipisahkan oleh Pak Jumanan, sehingga ia telah membaginya antara ayam yang jadi indukan persilangan dan ayam yang fokus dijadikan ayam petelur. Pak Tarigan, tadi kan kalau yang sudah untuk di IB kita sudah lihat ya bagaimana kemudian Bapak memisahkan mengambil sperma yang dibawa kemudian masukkan di IB kepada ayam petelur dan nanti telur yang dihasilkan itu akan ditetaskan. Nanti kita juga akan lihat Pak bagaimana proses penetasan telur yang tadi di IB itu masuk ke proses mesin penetasan ya. Iya. Nah sekarang kalau untuk yang tadi Bapak katakan yang mau dijual dikonsumsi setiap hari yang mana itu? Yang ini? Yang ini. Ini memang dikhususkan bukan untuk di IB. Ini khusus untuk dijual harian. Oh. Karena kapasitas mesin kita hanya 20.000, sementara produksi telur berlimpah, ya sebagian kita tetaskan, sebagian kita untuk jadikan dari konsumsi. Berarti dari awal bibit untuk ayam petelurnya memang khusus Bapak sediakan Iya. ya? Oh, ini selain memang untuk sebagai usaha Bapak,
juga sebagai menunjang untuk tadi Iya. persilangan tadi ya. Pendapatan harian kita di sini. Iya. Jadi setiap hari dia bertelur, setiap hari kita mendapatkan Tapi kalau hasil. ayam petelur seperti ini nih mampu berapa lama Pak untuk terus produksi nih? Ayam? Produksi minimal 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi dari umur berapa dia bisa mampu telur? Ya, ada bertelur tuh di usia 16 minggu. 16 sampai dengan 17 minggu mulai produksi sampai usia 2 tahun. Biasanya kendalanya apa Pak untuk ayam petelur nih Pak? Penyakitnya Pak? Kalau untuk penyakit sebenarnya cuma pilek-pilek aja ya. Itu tergantung sanitasi kita, lingkungan kita seperti apa, dan sirkulasi udara kita seperti apa. Oh, harus diperhatikan juga ya. Nah, karena kita menggunakan bahan-bahan organik, ya mereka jauh dari penyakit. Tetapi kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia mudah terserang penyakit. Karena untuk vaksinnya sendiri memang kita menggunakan dari pabrikan, tetapi Iya. kalau untuk nutrisi, vitamin, suplemen kita buat sendiri. Dibuat sendiri. Iya. Vaksin biasanya diberikan Diberikan Ada jangka setiap 3 bulan sampai dengan 6 bulan, tergantung kondisi ayam seperti apa. sementara untuk pakan-pakan tadi yang Ah, dari kawan Kalau lokal. untuk nutrisi, asupan vitamin itu kita buat sendiri. Semacam daun kelor, asam amino, itu yang kita berikan rutinitas. Per minggu kita berikan terus. Oh, jadi per minggu sudah Jadi diberikan terus ya. kekuatan ayam itu jauh beda dengan yang kita menggunakan bahan-bahan kimia. Baik, baik. Baik, nah ini sahabat agrobis ya, ini sampingan yang tadi Pak Tarigan katakan. Jadi kalau untuk yang menunggu pedaging siap panen, jual kemudian mendapatkan keuntungan. Tapi kalau untuk ayam petelur yang kemudian nanti di IB, kemudian menghasilkan telur yang siap ditetaskan untuk bibit dari DOC untuk yang boper juga ada. Nah sekarang telur yang mau dijual atau dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat, kita panen Pak ya? Monggo, silakan. Wah. Seperti ini. Pak Jumanan memutuskan selain memelihara ayam petelur, juga memproduksi sendiri DOC dengan melakukan persilangan sendiri. Karena dia sadar kualitas bibit terbaik yang dapat dihasilkan akan menjadi jaminan kesuksesan beternak ayam boper. Ya, nah di sini nanti proses awal untuk proses pengeraman di awal. Di sini nanti setelah masuk, dia 8 hari baru ada proses kendeling. Kendeling itu melihat jadi enggaknya embrio yang kita Nerawang. pertilnya itu ada enggak, menerawangnya seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini. Ini kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, prosesnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, maksudnya seperti ini. Ya. Nah, di sini di usia 5 sampai 8 hari ini baru bisa kita kendeling. Kendeling itu tadi nggak tadi ya? Nah, cara melihat kendelingnya nanti kita ambil satu bagian. Ini kan yang baru kita masukin. Iya. Nah, kita ambil yang sebelah sini. Kita ambil yang sebelah sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini nanti ini kan yang sudah usia 5 hari. Iya. Kita lihat kemari. Nah, ini proses kendelingnya seperti ini. Nah, ini ada lampu 100 watt pijar. Nanti kita lihat dia ada embrionya atau tidak. Bila ada lingkaran hitam, ada bercak darah di sini, ada bercak darah, itu kan hitam bercak darah. Di sini posisinya tetap ada fertilnya. Nah, Untuk 5 hari ya, setelah ya, 5 hari ya? setelah 5 hari, nanti kita lihat lagi. Oh, iya. Nah itu ada, nah itu. Tapi Kelihatan. kalau sudah yang ada bercak darah begini Pak, itu sudah bisa dipastikan akan Pastikan atas nama menetas. Dengan Sudah baik. pasti ya? Sudah pasti. baik. Kemudian bagaimana nasib telur yang tidak ada embrionya? Nah, ini kita olah menjadi pakan ternak. Bukan untuk dijual lagi? Bukan. Padahal bukan ini masih bisa dijual sebenarnya? Masih bisa dikonsumsi. Karena kan 5 hari kan Pak ya? Iya, baru 5 hari. Tetapi di sini kita manfaatkan untuk pakan ternak. Kita punya ternak ikan, kita punya ternak bebek yang nantinya bakal kembali ke dia lagi. Karena kalau memang harus ini putihnya sudah bercampur begitu. Iya. Tapi masih layak konsumsi. Masih layak konsumsi. Untuk manusia masih layak konsumsi. Bapak pernah menjual ini juga? Untuk sementara belum. Belum pernah ya? Jadi Karena kalau kita sudah butuh proses untuk proses pembuatan pakan. Kita kembangkan lagi ke pakan. Jadi semuanya masih dimanfaatkan sahabat agrobis ya. Iya. Jadi telur yang proses sudah melewati proses kendeling tadi, terus ini dinyatakan tidak ada embrionya,
ini juga masih kemudian diputar atau dimanfaatkan diproses untuk menjadi pakan. Pakan untuk bebek dan ikan. bebek dan ikan. Jadi semuanya benar-benar terputar di sini ya. Ya, ini mesin kedua ya. Tadi kan mesin pertama. Ini mesin kedua. Kita bisa cek, kita bisa lihat. Ini sistemnya untuk yang dari setelah kendeling yang sudah berpertil. Berpertil itu berarti dia sudah pembuahan sempurna. Artinya di sana 5 Ini hari iya. di kendeling, Iya. kemudian baru masuk ke sini ya. Ya, ini yang telur yang siap di Ini berapa hari di sini, Pak? di sini 18 hari. 18 hari. Setelah 18 hari di sini, baru kita masukkan ke mesin pemecah. Pecah. Nah, Baik. Yang mana, Pak, yang mau dipindahkan, Pak? nah ini sudah bisa dipindahkan sebenarnya, tapi ntar sore karena proses itu belum selesai, makanya kita nunggu sampai dengan pengangkatan di usia yang sudah menetas. Nah, seperti ini. Ini telur yang usia 18 hari. Setelah dari kendeling 5 sampai 8 hari baru kita pindah. Ini semua telur yang dipastikan menetas. Seperti itu. Pak, bisa jelasin nggak, Pak, dalam sebentar, Pak, alat ini, Pak? Nah, Mekanisme kerjanya gimana? ini mekanisme kerja. Di sini ada mesin pemutar ya. Di sini ada mesin pemutar, ada mesin kipas. Nah, di sini skop. Ini dengan otomatis dia terputar-putar sendiri. Seperti ini. Itu untuk memastikan apa, Pak? Nah, di sini kan secara otomatis begitu suhunya sudah sekian, dia kembali lagi. Jadi sekian menit dia berputar lagi untuk membolak-balikkan suhu biar supaya dia rata. Oh, iya. Memperhatakan suhu yang ada di seperti ayam aslinya, kita belajar dari indukan, dia selalu membolak-balikkan telurnya. Inilah fungsi daripada alat ini. Ya, kita masuk ke mesin pemecah. Setelah 18 hari, baru kita masukkan ke mesin pemecah. Baru sini, Pak, ya? Ya, tadi kan mesin penetas. Iya. Nah, ini mesin pemecahnya. Ya, Oh, dia sudah menggunakan keranjang yang berbeda, Pak, ya? Karena ya. Nah, ini yang baru menetas. Kita boleh lihat. Nah, ini juga kita lihat. Nah, ini yang sudah menetas. Ya, ya seperti ini. ini sejak kapan dipindah sudah, Pak? Ini setelah dia menetas, nunggu dia kering, baru kita pindahkan. Nah, ini kan baru menetas nih, Iya. masih basah. Dia masih butuh penghangat seperti yang di dalam. Nah, dia menetasnya nggak sekaligus sama, tetapi dia tetap menetas. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini kan ada keranjang penampung. Jadi masukkan dulu ke sana ya? Ya, jadi kita pilih Bapak. Nah, kita ambil yang sudah menetas, kita ambil biar supaya dapat kehangatan. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini sahabat agrobis ya. Sahabat agrobis ini adalah DOC. Ya, Pak, ya, DOC ya, Pak, ya? Iya, Ya. Day One DOC. Chicken. Day One Cek. Day One Chick ya. Nah, ini dia. Ini kalau sayap. Ternyata kita tahu sendiri, kita kemudian menjadi tahu karena kita berkunjung tempatnya Pak Tarigan, untuk produksi bibit lokal juga ada. Dan masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir untuk mencari sampai keluar karena memang Iya. ini Pak ya, Semua sudah tersedia. kemungkinan tidak bertahannya kalau dari luar kan cukup besar ya. Iya, Tapi kalau perjalanan. mengambil dari daerah di sini, ini yuk. Jika dulu pernah kita mendengar bahwa nilai harga DOC-nya sangat tinggi, dan ternyata di sini ada. Ini adalah DOC untuk Boker. Iya, Borneo Super. Borneo Super. Yang tadi kalau kita lihat indukannya, kalau kita melihat yang pada umumnya ayam kampung begitu harus membutuhkan 7 sampai dengan 9 bulan, tapi ini cukup dengan 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ini, ya. Masukkan sini Pak ya. Tinggal dikeringkan. Tinggal dikeringkan, baru siap dikirim ke petani-petani. Ya. Jadi langsung lagi berapa ya? Nah, ini kita masukkan kembali biar menetas dia. Ya. Ini paling lambat ntar sore sudah pada menetas. Membutuhkan berapa lama untuk menetaskan semua, Pak? 21 hari. 21 hari itu sudah. Untuk yang masuk ke mesin penetas, Pak. Kalau untuk Dari yang penetas di sini, dari yang sini. dari awal itu pertama 8 hari. Ya.
baru 18 hari, baru yang 18 hari ini sampai 21 hari menetas. Ada 3 tahapan. 18 sampai dengan 21 Pak ya? Iya. Ya, 21 hari artinya menetas. sekitar 30 artinya sekitar 3 hari di mesin ini sudah langsung netas ya? Iya. Nggak sampai 30. Oke. Dia hanya 21 hari. Setelah dari sini ketika sudah kering baru masuk di sini. Ya, Setelah dari ini sini baru diangkut. baru kita masukkan ke mesin pendederan DOC. Pendederan itu apa Pak? Bukan mesin pendederan, tempat pendederan Oh, DOC yang mau jadi- kita kirim. Naruh ya. Dan itu dikirim setiap kapan Pak? Waktunya diambil ke sini? Biasa setiap sore. Terus setiap sore ya? Iya, setiap sore. Pak Jumanan Tarigan yang didampingi oleh istrinya dalam menjalankan usahanya ini tidak berhenti untuk belajar. Dia selalu mengevaluasi segala bentuk percobaan dan keberhasilannya. Sehingga tidak heran kualitas DOC atau bibit ayam boper yang dihasilkan sangat berkualitas. Ini cara vaksinnya Pak. Ini yang namanya ada vaksin tetes. Ini ada vaksin tetes mata. Nah ini, dia ada vaksin biasa sih Tapi sama Pak ya Pak? Iya. Vaksinnya sama? sama. Biasa sih apa namanya? Kalau orang melakukannya di dalam mulut begini. Nah, 1 tetes. Nah, udah. Ini vaksin apa nih Pak? Ini ND-B1+. Ini untuk apa? Ini untuk anak ayam yang baru menetas. Fungsinya? Kekuatan tubuh, Oh jadi ketahanan dia? ketahanan tubuh. Bentar Pak. Inilah fungsi pada vaksin. Itu plus pelarutnya sudah. Ini. Itu untuk 1000 ekor satu botol. Untuk ayam saja harus divaksin ya, apalagi orang. ini harus Bapak vaksin semua? Iya, harus Kalau semua. kalau tidak Bapak vaksin? Ya, Ini, Pak, sama ya, Pak. ketahanan tubuhnya lebih dia rentan dengan Penyakit penyakit. ya? Iya. Tetapi minimal nggak harus 2, matanya aja sekali gini divaksin tetes. Sudah masuk ya? Ya, sudah. Begitu aja. Oh. Kalau nggak matanya ya mulutnya. Tergantung ke kita yang mana. Yang bagus sih sebenarnya mulut. Bapak biasanya mulut ya? Mulut. Nah, itu sahabat agrobis ya. Jadi di sini ternyata juga sudah sangat holistik ya, sudah sangat menyeluruh. Mulai dari pembibitan penetasan DOC sampai dengan vaksin juga sudah diperhatikan. Artinya juga sudah sesuai dengan standar Pak ya. Standar operasional prosedur yang memang ditentukan oleh Iya. Dinas Peternakan. Baik. Ya baik Pak, sekarang kita masuk ke ini ya, ke Ya, tempat ke tempat penampungan ya. DOC. DOC ya. Sahabat agrobis, keuntungan beternak ayam boper dengan menggunakan DOC yang berkualitas super sangat banyak. Mulai dari DOC ayam yang mampu terhindar dari stres dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga lebih bisa bertahan hidup. Keuntungan lainnya sahabat agrobis, DOC memiliki sistem imun yang stabil sehingga akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan ini akan mempengaruhi DOC mampu tumbuh serta berkembang dengan normal. Berat badannya bisa bertambah dengan pesat. Lantas bagaimana ya dengan keuntungan usaha yang dijalankan Pak Jumanan Tarigan ini? Yuk kita ikuti penjelasannya. Nah, sekarang ini kan Pak Tarigan itu ya melalui ini dia itu buat DOC. Nah, kalau ayam telur tadi ini ya, kalau telur itu nilainya 1.600. Nah, maka kalau dia jadi DOC itu kan nilainya sudah bisa Rp9.000 satu ekor ayam. Jadi kalau udah jadi ayam bisa jadi 9.000. Nah, otomatis ada keuntungan hampir 200%. Nah, dibandingkan kita jual telur. Kalau kita jual ayam itu 200% keuntungannya. Bagaimana sahabat agrobis? Anda berminat mengikuti jejak Pak Jumanan Tarigan? Hasil memang tidak pernah mengkhianati usaha. Usaha mengembangkan ternak ayam yang dilakukan Pak Jumanan Tarigan di P4S-nya ini juga dapat Anda pelajari dengan langsung datang ke tempat ini. Mendengar penjelasan dan analisa dari Ibu Tarigan semakin menguatkan dan juga menginspirasi kita bahwa pengembangan usaha untuk budidaya ayam, baik ayam Borneo Super maupun juga ayam petelur, luar biasa di Kalimantan Timur. Dan ini menjadi satu peluang usaha yang bisa dikembangkan secara masif oleh masyarakat Kalimantan Timur. Terlebih kebutuhan daging ayam dan juga telur semakin meningkat. Semoga tayangan Agrobis edisi kali ini menginspirasi. Sampai jumpa sahabat Agrobis.